Baik, terima kasih kalian kembali berkunjung ke channel Kak Rosi. Kita akan kembali menyelesaikan beberapa soal tes potensi skolastik kuantitatif dari UTBK 2019 sebagai bentuk simulasi untuk soal TPS UTBK 2020. Ini merupakan bagian atau video yang kedua. Untuk part 1 bisa kalian cek di beranda ya. Sementara untuk link download PDF-nya akan saya sertakan di deskripsi video yang ada di bawah. Kita ke soal yang pertama. Bilangan yang nilainya lebih besar dari 0,33 kali 18/19 adalah titik-titik. Baik, kita disediakan option dari A sampai E. Dan kalau kita ngelihat bilangannya sekilas nggak cantik banget ya. Tapi sebenarnya kita bisa menemukan pola supaya bilangan-bilangan yang ada di option ini memiliki hubungan dengan yang sudah ditentukan pada soal. Kita misalkan aja 0,33 kali 18/19 ini sebagai M ya. Jadi kita misalkan dulu 0,33 kali 18/19 ini kita misalkan jadi M misal. Nah, kita akan mencari pola untuk option yang A dulu. 0,99 itu sama dengan 3 kalinya 0,33. Betul ya? Kemudian 18/38 ini bisa kita ubah menjadi 18 per 2 kali 19. Nah, sehingga apa? Akan terbentuk pola di sini. Lihat, kita punya 0,33 kali 18/19. Berarti sama dengan M. Sehingga bisa kita tuliskan 0,99 kali 18 per 38 ini sama dengan 3 per 2 kali E. Nah, sebenarnya kalau kita melihat soalnya, bilangan yang nilainya lebih besar dari M, jawabannya ya langsung udah dapat yang A ini. 3 per 2 kali M, 1,5 kali dari M, berarti kan lebih besar. Jadi otomatis jawabannya ya langsung dapat yang A. Di antara 5 bilangan berikut yang nilainya paling besar adalah titik-titik. Lihat, kita juga punya beberapa pecahan yang bisa kita cari polanya, mulai dari option A sampai option yang E. Coba perhatikan dulu bentuk persentasenya. 45%, 15, 60, 90, 45. Itu FPB-nya bisa kita ambil 15 ya. Jadi nanti kita akan pecah menjadi perkalian 15. Kemudian ada 9/7, 18. Nah, ini nanti penyebutnya bisa kita ambil FPB-nya 7. Supaya semuanya punya hubungan nanti. Kita coba untuk option yang A dulu. 9/7. Dibiarkan aja 9/7. Kemudian 45% itu kita ubah menjadi 15% kali 3. Nah, anggap aja 9/7 kali 15 ini sebagai P misal. Jadi P kali 3 atau 3P. Yang B sekarang. Yang B. 18/7. 18 itu 2 kali 9 per 7. Kali 15%. Nah, 9/7 kali 15% tadi kan kita misalkan dalam P, ya kan? Sehingga sama dengan 2. Yang C sekarang. Yang C. 9/14. Berarti 9 tetap ya. 9-nya tetap per 14-nya kita jadikan 2 kali 7. Kemudian 60% kita ubah jadi 15 kali 4. 15 kali 4, 60. Nah, sekarang 9/7 kali 15 ini sama dengan P. Berarti 2 sama 4 bisa dieliminasi. 2P juga hasilnya. 2P. Yang D sekarang. Yang D. 9/21. Berarti 9/21 itu 3 kali 7. 90% berarti 15% kali 6. Oke, ini bisa dieliminasi. 6 bagi 3 dapat 2. 9/7 kali 15% sendiri adalah P. Berarti 2P lagi.
Yang terakhir yang E sekarang. 18 per 21 bisa kita ubah jadi 18 itu 2 kali 9, 21 itu 3 kali 7, 45% itu 15% kali 3, sehingga kita bisa ambil 9 per 7 kali 15% sendiri adalah P. Ini dieliminasi ya, tinggal 2P. Jadi mana yang paling besar? 3P, 2P, 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 2P. Yang A. Paham ya? Berikutnya. Nah, sekarang kita ke pola aritmetik ini. Nilai 10 dalam segitiga P adalah hasil operasi aritmetik semua bilangan di luar segitiga P. Dengan menggunakan pola operasi aritmetik yang sama, nilai dalam segitiga Q yang paling tepat adalah titik-titik. Nah, kalau ini kita harus main utak-atik ya kalau seperti ini. Jadi, operasi yang sama untuk menghasilkan 10 dalam segitiga P akan kita gunakan pada operasi di segitiga Q. Sekarang kita main utak-atik aja. Untuk menghasilkan angka 10, di sini coba saya bagi aja ya. 30 kita bagi 2. 30 kita bagi 2. Hasilnya 15. Kemudian setelah kita bagi 2, dikurangkan dengan 5. Dapat 10 ya hasilnya. Dapat 10. Cocok. Sekarang kita akan terapkan pola yang sama. Berarti 45 kita bagi 3. 45 dibagi 3 dapat 15. Habis itu kita kurangkan sama 9. 15 kurangi 9, 6. Ada pada opsi yang A. Nah, ini harus main otak-atik kalau soal seperti ini. Oke, next. Masih mencari pola yang sama. Nilai 23 dalam segi 4A adalah hasil operasi aritmetik semua bilangan di luar segi 4A. Dengan menggunakan pola operasi aritmetik yang sama, nilai dalam segi 4B yang paling tepat adalah titik-titik. Main otak-atik lagi, silahkan. Ini sesuai kreativitas kalian ya. Kalau misalkan Kak Rosi coba atas kali bawah, 5 kali 7. 5 kali 7, kemudian saya kurangkan dengan yang horizontal. Jadi 4 kali 3, 4 kali 3. 5 kali 7, 35. Dikurangi dengan 12. Nah, ini hasilnya nanti 23. Ya, sama. Dengan pola yang sama kita coba. 8 kali 5. 8 kali 5, 40. Kita kurangkan dengan 4 kali 6. 24. 16 hasilnya. Jadi ada pada opsi yang B. Next. Di antara grafik berikut yang menyatakan Y sebagai fungsi dari X adalah titik-titik. Y adalah fungsi dari X, berarti bisa kita tuliskan Y sama dengan Fx. Nah, sekarang kita ingat materi fungsi Y sama dengan Fx itu, misalkan kita gambarkan dalam bentuk diagram, ya. Ini X, ini Y. Kemudian terjadi pemetaan atau fungsi, maka setiap anggota domain itu seluruh anggota X yang ada di kiri, itu hanya boleh memiliki satu kawan di kodomainnya, di Y. Dia tidak boleh double. Nah, kalau seperti ini boleh. Jadi harus setia. Intinya apa? Setiap anggota di X tidak boleh memiliki dua kawan di Y. Kuncinya di situ ya. Nah, sekarang kita perhatikan gambarnya. Yang A. Perhatikan X-nya sekarang yang ada di sumbu X. Nah, ini kan X-nya ada yang memilih ada dua pasangan di Y. Ya kan? Misal 1 atau kita ambil 2, misal 2. 2 pasangannya 1 di atas, 1 di bawah. Berarti kan double dia. Berarti jelas dia bukan fungsi. Yang B sekarang, ini juga gitu. Ada anggota X yang memiliki 2 pasangan di Y di sini. Berarti kan mendua. Tidak boleh. Yang C sekarang. Nah, apalagi ini.
satu X tapi pasangannya ada banyak Y. Ini juga tidak boleh, bukan fungsi. Yang D sekarang, yang D kita perhatikan. X-nya, nah X-nya ada banyak, Y-nya satu. Ini kalau misalkan kita gambar, X-nya kan ada banyak di sini. Nah, tapi Y-nya hanya ada satu. Apakah ini termasuk fungsi? Iya, betul ya. Jadi jawabannya ada pada opsi yang D. Yang E ini juga bukan. Bukan ya, karena ada anggota X yang memiliki lebih dari satu pasangan di Y. Next, himpunan atau diagram Venn. Daerah yang diarsir pada gambar ini menyatakan himpunan titik-titik-titik. Kalau kita ketemu gambar semacam ini, ya yang diarsir, itu berarti menyatakan A digabung sama B, itu simbolnya A union, gabungan, united ya. A digabung sama B. Nah, dikurangi sama C, dipotong sama punyanya C. Berarti dikurangi sama C. Kayak gini. A union B dikurangi sama C. Jadi opsinya yang C. Paham ya? Next. Hasil pengurangan dari 3X plus Y per 3 oleh Y min 2X per 2. Ini pengurangan aljabar biasa. 3X plus Y per 3 dikurangi oleh, perhatikan kalimatnya juga. Oleh, berarti pengurangnya adalah Y min 2X per 2. Kasih kurung ya, hati-hati karena nanti tanda minus di depan kurung ini akan mempengaruhi hasil operasi di belakangnya. Yang pertama kita samakan penyebutnya dulu. Penyebutnya kita jadikan 6. Jadi yang sebelah kiri kita kalikan 2 semua. Ini kita kalikan 2. Ini kali 2. Yang kanan dikali 3. Supaya penyebutnya jadi 6. Oke. 2 kali 3 berarti 6X plus 2 kalikan Y 2Y per 2 kali 3, 6. Dikurangi dengan 3Y dikurangi 6X per 6. Nah, sekarang kita jadikan satu penyebutnya X. 6X plus 2Y min 3Y plus 6X. Ya, min ketemu min jadi plus. 6X ditambah 6X 12X. 2Y dikurangi 3Y min Y per 6. Ada pada opsi yang A.